dibuat link ke YouTube ya. Ya nanti Anda bisa ulangi lagi dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Oke. Jadi pertama yang harus kita diagnosis pemikiran kita tentang Tuhan. Sebab kesalahan pemikiran di persoalan Tuhan ini dampaknya akan kepada semua persoalan. Ya, semua persoalan. Ini poros dari kehidupan, poros dari pemikiran. Kalau Anda sudah salah meletakkan porosnya, ya, rusaklah sistem itu semuanya. Ini perlu diagnosis dulu ini ya. Dalam apakah Anda sudah memenuhi memenuhi standar keimanan atau belum? Nah, kalau bergeser itu nanti bahasa Al-Qur'annya itu syirik namanya. Dalam konteks ketuhanan itu ada dua kutub, ada dua ruang gelap dan ruang cahaya. Jadi tidak ada ruang remang-remang, itu tidak ada ya. Kalau dalam urusan fikih, teknis di dalam peribadatan itu bisa ada lebih dari satu kebenaran yang boleh dipilih. Oke? Lebih dari satu kebenaran, bisa 3 kebenaran selama di situ ada dasar-dasar dalilnya. Tetapi kalau pada persoalan masalah keimanan itu hanya berlaku dua kutub, dua ruang. Yang pertama adalah syirik, yang kedua ya tauhid, yang kedua syirik. Kalau tidak tauhid ya pasti syirik. Begitu ya. Iman atau kafir. Nah, kafir itu salah satunya adalah orang-orang musyrik. Di dalam Al-Qur'an itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya orang musyrik itu bagian dari kafir. Ya kalau tidak iman ya kafir. Dalam masalah keimanan, masalah tauhid, masalah konsep ketuhanan. Ini sekaligus juga akan menentukan pola pikir kita tentang toleransi. Sebatas mana kita bisa melakukan toleransi. Ya. Kalau salah berpikir tentang konsep ketuhanan, maka akan merusak ya batas-batas toleransi. Dan Anda dengan maksud mau toleransi, tapi kemudian Anda mengorbankan kebenaran itu sendiri demi toleransi. Ini namanya toleransi yang sudah melampaui batas. Dan itu banyak terjadi. Menurut dia itu toleransi, tapi menurut ajaran Islam itu sudah kolaborasi, sudah overlap, sudah melampaui wilayah toleransi, batas toleransi. Sehingga kebenaran itu menjadi tidak ada. Mana yang benar, mana yang salah itu tidak ada. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Penyakitnya anak-anak generasi Z itu dia nggak memperdulikan kedalaman itu. Masalah akidah, masalah itu nggak diperhatikan. Yang penting itu kita pengennya nyaman, ya, keharmonisan, gitu ya. Pengen harmonis dengan yang lain, dengan lingkungan, dengan kawan, ya gitu ya. Nggak ada konflik, gitu kan. Semua bisa dimaklumi, semua bisa toleransi, ya demi untuk mencari suasana titik aman, titik keharmonisan. Ini bahaya, sehingga tidak tahu batas-batas
yang mendalam gitu ya. Ini kecenderungan kuat karena apa yang dipedomani, apa yang viral, apa yang disetujui oleh publik, apa yang dianggap baik publik, walaupun itu pada hakikatnya sebenarnya itu negatif. Tapi kalau publik itu mengatakan terus saja itu baik, 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 itulah yang akan dijadikan sebagai dasar kebaikan oleh generasi Z. YZ lah ya. Post-truth namanya itu. Post-truth namanya. Jadi kebenaran itu melampaui nilai-nilai filosofis, nilai fundamental itu. Jadi apa yang buruk tapi itu terus saja didengungkan, terus saja ditampilkan dengan menyenangkan, kita ya membuat apa namanya enjoy kayak itu ya. Itu jadi kebenaran. Nah, inilah kecenderungan generasi milenial, generasi Z ini, sehingga dia tidak tahu, tidak punya pegangan akhirnya. Pegangannya apa yang berlaku bergulir di dalam dunia apa? Medsos. Ya, jadi role modelnya atau role model itu adalah siapa-siapa yang dikagumi di dunia maya. Jadi walaupun mereka itu salah, tapi karena dia itu terus mendapatkan apresiasi oleh banyak orang, sehingga apa yang salah itu dipandang benar oleh anak-anak muda. Ini namanya generasi post-truth. Post-truth ya. Baik, saya ingin memberikan pilihan kepada Anda. Kira-kira yang ada di otak Anda itu seperti apa? Hubungan relasi antara Tuhan atau Tuhan dengan agama-agama yang ada. Kita ada di tengah-tengah multi etnis, multi atau ras ya, multi agama, multi kultural, multi apa? Budaya ya, kultural ya. Begitu banyak Indonesia ini. Nah, dituntut kita untuk selama ini bagaimana upaya untuk mengharmoniskan di tengah-tengah ya pluralitas itu sendiri, termasuk dalam hal ini agama itu menjadi satu titik krusial untuk menciptakan toleransi di tengah-tengah pluralisme yang ada, pluralitas yang ada. Bahkan ada instrumen-instrumen hukum yang dipakai untuk sering dipakai untuk tadi ya, dasar kita harus toleransi, misalnya ada SARA ya, apa itu SARA? Suku, SARA? Suku, ras, dan agama, Pak. Ya. Jangan ada jadi sumber konflik itu. Maka kemudian bagaimana ada upaya-upaya oleh sistem, oleh kekuasaan, untuk bagaimana terjadi toleransi ya, agar tidak menggoncangkan sistem kekuasaan yang ada, menimbulkan konflik horizontal itu ya, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ketuhanan ini ada 3 pola dalam melihat hubungan antara agama dan ketuhanan. Tapi yang jelas di Indonesia ini ada pedoman konstitusi, yaitu orang Indonesia harus Pancasilais, dan salah satu Pancasila dalam Pancasila itu adalah
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara penerapannya di situ, penafsirannya itu bagaimana itu Esa yang dimaksud itu. Faktanya semua agama itu dinyatakan sebagai agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Oke, sampai di sini jelas? Lalu bagaimana kita memahami tafsirnya ini yang nanti akan berpengaruh terhadap perilaku kita di dalam pergaulan di masyarakat berkaitan dengan pergaulan antar umat beragama ini. Ya. Esa seperti apa gitu? Faktanya semua agama itu Esa. Ada berapa agama di Indonesia? Yang diakui negara ya, 6 ya. Oke lah, yang disebut agama 6. Tapi sebenarnya juga lebih dari 6. Yang agama yang error itu ya, taruhlah itu ada error ya, yang tidak ya, tidak dieksplisitkan oleh negara, tapi faktanya ada. Dan itu banyak itu sebenarnya. Selain 6 itu. Misalnya taruhlah Yahudi. Yahudi itu ada di Indonesia. Real itu. Hanya secara formal tidak dimunculkan, tapi ada pengaruhnya banyak. Ya. Ya ada 7 lah misalnya, kita taruhlah 7 ya. Maka ada 7 agama yang semuanya itu dikonsepkan sebagai agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Terus gimana ini posisi Anda memahami ini? Logikanya. Oke, ada 3 tafsir menurut saya yang saya otak-atik itu kalau coba saya bikin relasi-relasi ya hubungan antara Tuhan dan agama-agama itu, saya menemukan ada 3 pola. 3 pola. Nah, untuk itu saya persilakan saudara membuat sendiri, menggambar. Saya kasih instruksinya, lalu Anda coba wujudkan dalam bentuk tulisan di catatan dalam buku Anda. Jadi siapkan 1 kertas atau 1 lembar yang ada di buku Anda, atau terpisah bagi yang nggak bawa buku, coba 1 lembar aja. Kalau di buku ya sudah, ini kan kuliah agama, ya sudah di 1 halaman itu. Coba Anda ungkapkan ya, Anda gambar di situ. Saya akan pandu dari sini. Sudah siap dengan kertasnya? Siap, sedia, Pak. Siap semua ya. Oke, sekarang silakan Anda membagi 3 kotak di dalam buku, pada lembar Anda itu. Terserah, pokoknya dibagi 3 kotak lah. Ya. Terus masing-masing kotak dikasih simbol A, atau dikasih nama ya, atau A atau B atau C. A, B, C. Kalau mau ditambah ya logika A, logika B, logika C. Kalau bahasa lainnya paradigma A, paradigma berpikir B, paradigma C. Jadi ada 3 jenis itu kalau itu bisa dikatakan sebagai tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa. Buat 7 garis ke atas atau vertikal yang pada ujungnya bertemu di 1 titik. Ya, Anda membuat kerucut ya, tapi jari-jarinya ada 7 itu. Apa namanya? Nah, ada 7 garis ya. 7 garis yang bertemu di 1 titik. Dan oke, di garis, ada 7 garis.
Pak, bisa diulang, Pak? Saya bingung, Pak. Buat 7 garis vertikal yang ujung atasnya bertemu di satu titik atau dipertemukan pada satu titik. Oke, jelas? Pada titik ujung dari semua ya garis itu yang bertemu di satu titik itu dikasih tanda T atau simbol T. T besar ya. Dah? Nggak usah saya periksa itu kalau anak TK. Lanjut. Di pangkal masing-masing garis itu Anda kasih angka 1 sampai 7. Jadi garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang itu ketemu bertitik singgung di satu titik. Ya, jadi seperti kerucut. Oke, di masing-masing pangkalnya dikasih angka 1 sampai dengan 7. Masuk ke ruang B atau ke alternatif kedua. Formulasinya, polanya itu digambarkan dengan 7 garis vertikal yang tidak bertemu di ujungnya. Lurus ya ke atas, 7 garis itu sama pendek, sama panjangnya ya. Garis-garis gitu ya. Di ujungnya Anda kasih tanda T besar. Masing-masing ada 7 T besar. Dan di pangkalnya kasih nama sama dengan yang pertama tadi 1 sampai 7. Ada 7 garis yang ujungnya tidak ketemu satu sama lain. Yang ketiga, pola pikir yang ketiga adalah menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan agama-agama. Dalam agama-agama itu dengan pola pikir ya Anda gambar, Anda buat garis vertikal di tengah ya, di tengah jarak antara kanan kiri itu ambil titik tengahnya, lalu Anda tarik garis lurus ke atas 90 derajat ya. Dan di ujungnya itu Anda kasih tanda T besar. Oke. Di pangkalnya Anda kasih tulis angka 1. Lalu letakkan pada garis vertikal itu 6 titik bebas jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Titik. 6 titik di garis vertikal itu bebas, nggak harus sama jaraknya satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya pada titik masing-masing itu Anda tarik menjadi garis ke samping, kanan atau kiri bebas, yang cenderungnya mau cenderung ke atas atau agak ke bawah boleh-boleh saja, tapi lebih serasi kalau itu condong ke kanan atau kiri, tapi mengarah ke agak ke atas. Oke. Di masing-masing titik itu Anda tarik garis ke kanan atau ke kiri, boleh bebas ya. Yang menyimpang ya, artinya yang menggambarkan bahwa itu keluar dari arah ke T besar. Lalu di pangkalnya masing-masing garis ya itu kamu kasih angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ujungnya kamu kasih tanda T kecil, T kecil. Oke.
Jadi itu 3 pola yang saya tawarkan. Mungkin ada pola lain yang menggambarkan pemahaman tentang keberadaan Tuhan di antara agama yang lain. Baik, sampai di situ saya akan menjelaskan masing-masing. Jadi yang A kita lihat yang di A. Di situ ada garis 7 garis yang bertemu di ujungnya. Dan di ujungnya itu ada huruf T. Nah, ini menggambarkan bahwa orang berpikir bahwa Tuhan itu satu memang. Tuhannya T besar, Tuhan yang sesungguhnya, yang mutlak, yang esa, yang maha kuasa. Jangan berdebat tentang esa dan maha kuasa ya, karena wah ini Pancasila itu kan esa itu tidak berarti satu, tapi kuasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa. Loh, tidak beda. Kalau Tuhan maha kuasa, ya berarti kan dia satu dong. Ya nggak mungkin ya maha kuasa kok lebih dari satu. Karena itu berarti mutlak ya satu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak usah diterangkan bahwa Tuhan itu maha satu, satu. Nggak perlu otomatis ya diartikan maha kuasa itu pun juga akhirnya sekaligus memberikan pemahaman, oh kalau begitu satu. Atau kalau dibalik, kalau satu pasti maha kuasa, gitu ya. Oke. Jadi agama-agama yang mengajarkan menuntun umatnya melakukan peribadatan sesungguhnya hanyalah tak ubahnya sebagai jalan menuju Tuhan yang satu. Jalan-jalan menuju Tuhan yang satu. Ya, jadi hakikatnya memang Tuhan alam semesta satu. Tetapi agama-agama ini hanyalah tidak lebih dari cara untuk mencapai Tuhan yang satu itu. Ya, kalau kita coba pahami artinya masing-masing dalam agama-agama itu, ya ketemu. Tidak ada agama yang mengajarkan perzinaan, ya kan ya. Kasih sayang, anti kasih sayang, kekerasan, enggak ada. Semuanya itu esensinya sama. Ya, kepasrahan kepada Tuhan. Jadi tidak perlu kita kemudian mengklaim bahwa agama kami ini yang sampai pada Tuhan, jalan pengabdian. Yang lain itu salah. Gitu ya. Jadi wujudnya satu. Jalan menuju wujud macam-macam. Makanya kalau sama-sama menuju Tuhan, kenapa harus konflik? Bahkan sampai bunuh-bunuhan. Tidak perlu. Harusnya mereka saling menghargai. Dan jangan ada egoisme beragama. Gitu ya. Nah, orang-orang yang punya pola pikir seperti ini kadang-kadang menggunakan argumen analogi. Analogi itu membuat penggambaran relasi. Relasi manusia dengan Tuhan itu digambarkan seperti pertama, misalnya seperti orang mau naik puncak gunung. Ya. Nah, naik puncak gunung itu kan dari jalur mana saja kan ya. Yang penting kan sampai ke puncak, toh. Oke. Mirza suka naik gunung nggak, Mir? Unmute dulu ya. Masih mute kok. Saya, Suka Pak. suka daki nggak? Saya, Pak. Enggak terlalu sih, Pak. Nggak suka ya. Siapa yang suka daki?
Rafli Pak, Sukandaki Pak. Oh, Rafli. Raffi. Rafli Oh, Rafli. Ersa. Iya, iya, Rafli. Raf. Mana yang suka kamu Daki? Suka sekali, Pak. Hah? Cuma sekali. Suka sekali, Pak, maksudnya. Oke, oh suka sekali. Iya, Pak. Saya Enggak, suka gunung Pak. mana yang menurut kamu yang sering kamu suka Gunung naik? Kembar. Gunung? Kanu, Pak. Gunung apa tadi? Ungaran, Pak. Ungaran? Iya. Oke, Ungaran itu ada berapa jalur ke puncak, Mas? 2, Pak. Yang benar lah. 2, Pak. Yang Mawar sama yang Melati. yang Mawar sama yang belakang situ, Pak. Lupa namanya, Pak. Begitu, hanya 2 ya? Iya, Pak. Jalur ke puncak. Ya. Di antara 2 jalur itu mana yang benar, Mas? Benar semua, Pak. Benar semua ya, karena semua menuju ke puncak Gunung gitu ya. Oke, ada gunung yang apa namanya, jalan ke puncaknya itu lebih dari 2 ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nggak layak lah, jalurnya aja semuanya benar kok, bertengkar, gontok-gontokan, ya. Nggak perlu lah. Habis gontokan, babak belur sampai ke puncak akhirnya sama-sama lewat jalur berbeda. Lucu ya. Nyesel deh. Ngapain nggak tadi kita sampai babak belur, toh kita sampai ke puncak gitu ya. Gitu ya. Jadi orang beragama itu ya sama seperti itu. Bertengkar. Istilah lain tapi hakikatnya sama kok. Bertengkar. Tahu-tahu nanti sampai ke surga Tuhan yang sama kok. Nanti saya sampai di surga, nyesel deh. Malu-maluin. Ngapain dulu kita di dunia saling menghina, saling merasa paling benar. Gitu. Ternyata kita ini sampai ke tujuan yang sama gitu ya. Dulu gagal nikah gara-gara beda agama. Padahal sama-sama agamanya menuju ke surga Tuhan. Gitu ya. Nah, sering orang menggambarkan logika pertama ini dengan menggunakan pola penjelasan begini. Jadi di dalam beberapa tulisan itu coba menganalogkan, mengilustrasikan antara agama yang ada itu seperti orang-orang buta meraba gajah. Orang buta itu belum pernah ada yang tahu gajah. Lalu mereka ini kemudian diundang ke suatu tempat, di sana sudah ada gajah. Nah, ini juga buat argumentasi ya untuk memberikan penjelasan yang efektif. Jadi ada satu kisah itu, dalam satu kisah bahwa ada suatu negeri entah berentah gitu ya, punya seorang raja, dan raja itu mengalami suatu kondisi situasi yang penuh konflik, saling bunuh antar agama. Masing-masing agama punya tokohnya, saling berjihad melawan yang lain gitu ya. Negara jadi kacau, banyak pembantaian, pembunuhan gara-gara mempertengkarkan agama. Lalu sang raja ini punya kreativitas, punya ide yang cerdas gitu. Ya, kemudian membuat semacam presentasi atau semacam drama ya, panggung ya untuk mendialogkan masalah itu, masalah perbedaan agama. Ya, kemudian singkat kisahnya sang raja ini kemudian sudah mengirimkan surat kepada para tokoh-tokoh agama, dan dia sudah mengundang ya untuk datang ke istana dan jamuan makan gitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka gitu ya, biasa rasanya gitu ya. Di sana sudah disediakan satu permainan ya, permainan tapi ada tujuannya, ada game ya. Nah, dihadirkanlah gajah.
dan 7 orang buta ya. Tadi 7 ya, ini 7 ya, 7 orang buta. Yang 7 orang buta itu belum pernah lihat gajah. Acara dimulai, wahai Tuhan-Tuhan yang saya hormati, saya persilakan untuk duduk di paling depan. Kita akan bermain ya, santai tapi serius. Ini ada satu permainan yang menarik, mungkin bisa dijadikan sebagai sebagai hiburan atau sekaligus sebagai perekat di antara kita. Maka kemudian Raja memerintahkan kepada petugas istana untuk menghadirkan gajah itu di panggung. Dan sekaligus dituntun ada 7 orang buta yang disuruh duduk di dekat gajah itu, lalu kemudian sang kaisar menjadi moderatornya sekaligus ya, menjadi hostnya. Jadi ini silakan Tuan-tuan cermati ya permainan kita hari ini gitu. Baik, nah, saya persilakan kepada petugas untuk membantu saya ya. Saya persilakan untuk memanggil atau mengantarkan seorang buta pertama. Lalu diperintahkan dia untuk mendekati bagian kakinya. Begitu seterusnya sampai 7 itu ya, bergantian untuk meraba gajah itu. Seperti apa sih gajah itu ya. Nah, lalu kemudian setelah selesai satu demi satu disuruh mencoba memantapkan hati apa kira-kira gajah itu menurut rabaan masing-masing. Setelah itu kemudian suruh ditanya oleh sang raja itu, wahai saudaraku, menurut Anda gajah itu seperti apa? Satu demi satu. Maka jawabannya itu ada 7 kan. Yang pertama menjawab, gajah itu seperti cambuk, wahai raja. Cambuk penghalau lalat itu yang di situ ada ujungnya ada rambutnya itu ya. Yang lainnya mengatakan, oh gajah seperti pipa karet. Gajah seperti daun lebar tebal. Gajah seperti pohon. Gajah seperti trim atau pohon besar atau orang Islam ya beduk. Gajah seperti bambu runcing gitu ya. Ya, gajah seperti kalau yang pegang itu ya, intinya ada 7 lah, ada masing-masing memegang pada tempat yang berbeda. Lalu setelah selesai, wahai terima kasih saudara-saudara telah menjelaskan semuanya. Lalu berpalinglah kepada tokoh agama yang duduk mencermati sambil menikmati hidangan itu. Wahai tuan-tuan yang saya hormati, para tokoh agama yang dimuliakan ya. Nah, menurut Anda, saya minta pendapat Anda semuanya bahwa manakah Anda sebagai wasitnya, sebagai manakah jawaban yang paling benar di antara jawaban 7 orang buta itu? Ya. Yang menjelaskan tentang gajah. Maka jawabannya para tokoh agama itu gimana? Semua mengatakan bahwa semua jawaban adalah apa? Semua jawaban benar. Adalah benar. Menurut persepsi masing-masing. Menurut rabaan masing-masing, semua jawaban adalah benar. Mana yang paling benar? Wahai Tuhan, sekali lagi, mana yang paling benar? Tidak ada yang paling benar, semuanya benar. Nah, jawaban para tokoh agama ini kemudian dijadikan alat oleh sang raja untuk dibalik. Dikembalikan kepada sang tokoh agama. Wahai tokoh, ya begitulah kita.
Jadi apa yang dilakukan oleh jawaban para orang buta itu menggambarkan bahwa kita ini semua orang agama yang ada di negeri kita ini hakikatnya sama dengan ya apa yang dilakukan oleh 7 orang buta itu, bahwa apakah Tuhan telah pernah melihat Tuhan Anda? Jawabannya tentu belum. Nah, sama kalau begitu. 7 orang buta itu belum pernah melihat gajah. Sehingga rabaan orang-orang beragama Tuhan ini ya tentu menurut persepsi masing-masing tentang Tuhan itu. Tapi sesungguhnya kan yang kita maksudkan satu. Tuhan yang satu. Jadi bagaimana Tuhan sampai terjadi konflik saling bunuh hanya beda agama? Gitu ya. Waduh, para tokoh agama mati kutu. Tidak bisa jawab. Bagaimana? Kalau begitu ya, sudah. Yang penting kita ke depan bagaimana kita membangun kesetaraan, membangun toleransi, membangun kerjasama. Mari kita fokus untuk meningkatkan kesejahteraan. Mari kita berbuat yang terbaik buat masyarakat kita, buat negara kita. Jadi sudahlah, masalah mana agama yang paling benar, mana agama yang paling asli, ya saya kira itu adalah klaim masing-masing. Kita lupakan itu, yang penting kita action-nya. Nah, begitulah. Ya, kisah ada di dalam satu buku The History of Religion in the World yang itu biasa dipakai untuk pengantar kuliah di Universitas Barat. Bahwa itulah agama. Ya. Oke. Ya. Ya. Cara lain untuk menjelaskan masalah ini juga kadang sering menggunakan logika seperti kalau kita belajar fisika ya. Ada yang pernah belajar fisika ya? Siapa? Siapa Mas? Saya dulu IPA ke Blasuk ke APT siapa? Ya? Nggak ada ya? IPS semua? Saya IPS, Pak. Satu pun nggak ada yang pernah belajar IPA? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, aku cepet dulu yo. Karisa, apalagi? IPA. IPA. Ya. Amim apa? IPA? IPA, Pak. IPA, oke. Jadi kalau kita belajar IPA di sana ada tentang spektrum cahaya ya. Spektrum cahaya itu ada berapa spektrum cahaya itu ada berapa cahaya? 7, Pak. 7, oke. Apa itu? Magiku Hibiniu, Pak. Nah, itu singkatannya Magiku Hibiniu ya, 7. Oke, sama dengan garisnya tadi 7 ya. Magiku Hibiniu. Oke. Magiku Hibiniu itu kalau dipadukan ya. Cahaya itu dipadukan atau di bahasa fisikanya dikomplementasikan ya. Maka akan terbentuk cahaya apa itu? Tujuh itu kalau dikomplementasikan dipertemukan pada satu ya itu ketemunya apa Min? Pelangi, Pak. Pelangi. Putih. Apa? Cahaya apa? Ya. Kalau dipadukan itu sorot ke bareng ya, ketemu itu ya. Pada satu titik tertentu, maka ketemunya apa itu? Ya terbentuk cahaya apa, warna apa? Putih. Putih. Putih, oke. Maksudnya gitu loh, Min. Jadi itu komplementasi. Jadi putih itu sebenarnya ada nggak di situ di 7 spektrum itu? Nggak ada toh? Nggak masuk toh? Tidak, Pak.
Ya, putih itu adalah perpaduan komplementasi dari Mejiku Hibinium. Jadi kalau orang ingin mencari cahaya putih, ingin mewujudkan cahaya putih, kok egoisme, merasa paling hebat. Kami yang paling menentukan cahaya putih. Biru bilang, saya yang paling besar pengaruhnya. Yang lain bilang, tanpa saya nggak bisa. Atau bahkan yang ngomong, satu-satunya spektrum yang bisa berujung kepada cahaya putih adalah ungu. Berantem, gontok-gontokan. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi semuanya itu adalah merupakan satu komplementasi. Kebenaran itu akan terwujud kalau mereka sama-sama memberi kontribusi, mengakui keberadaan yang lain sebagai bagian dari kebenaran universal gitu loh ya. Oh, ini yang pertama ini. Nah, indikator-indikator orang seperti ini biasanya kalau salam ya salamnya ada 7, kalau 7 agama ya. Nah, setidaknya enggak masalah dengan salam itu. Ya, yang kedua, kalau doa ya bareng-bareng. Mari kita berdoa berbicara masing-masing kepada Tuhan yang Maha Esa. Ning cipta, itu ya tidak inggir-inggir ya. Mereka biasanya juga enggak terlalu memikirkan lah beda agama itu, nikah antar agama juga enggak masalah. Saling bekerja sama untuk melakukan untuk kegiatan ritualitas ya. Nah, kemudian multi agama dalam hal keluarga gitu. Itu tidak masalah. Ya, jadi ya kayak gitulah. Ini yang logika pertama. Oke, paham? Pemikiran yang teori A? Oke, jelas? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Sekarang yang kedua, yang B. Yang B itu berbeda. Itu beda hakikat, beda cara. Hakikatnya Tuhan masing-masing. Absolut ya masing-masing absolut. Mutlak masing-masing. Mereka yang maha kuasa itu ya beda, tidak ada hubungannya dengan maha kuasa yang dimaksud oleh agama lain. Jalan juga beda-beda. Ya, jadi ya yang penting kan nggak usah dikomplementasikan gitu ya. Sudah koeksistensi itu bahasa. Ya, jangan dibawa ke ranah publik. Itu agama itu individu. Ya, urusan individu. Ya beda konsepnya. Nggak bisa disatukan di satu. Oke lah kalau begitu. Gampang nih jelaskan yang kedua ini ya. Kalau yang ketiga, yang C itu pola pikirnya begini. Ya kan semua agama itu beda-beda. Nggak ada yang sama sekali walaupun misalnya sama-sama ingin memerintahkan keluarga yang harmonis. Tapi beda aturannya itu dan bertentangan, dan siapa yang bertentangan itu yaitu melanggar agama dan melanggar perintah Tuhan. Jadi tidak bisa dikatakan mereka itu selamat. Jadi masing-masing berbeda. Nah, kalau masing-masing berbeda nggak ada samanya, ya nggak mungkin itu kalau semuanya benar. Nggak ada benar sendiri kalau semuanya benar, karena kata benar itu dari ada kata salah. Nggak mungkin semua perempuan itu ya, itu nggak logis karena kata perempuan itu ada karena ada kata laki atau sebaliknya ya, oke ya, sudah paham ya? Nggak mungkin semua pendek. Bagaimana Anda bisa mengatakan pendek? Ya kalau tidak ada tinggi. Dan nggak mungkin ada dua kebenaran mutlak. Nggak mungkin ada dua kata esa. Esa itu kan mutlak. Mutlak itu satu. Dan kalau ada lebih dari satu, ya dua-duanya jadi nggak mutlak. Gitu.
Jadi oleh karena itu akal sehat mengatakan bahwa agama ya hanya satu. Tuhan ada satu. Jalan menuju Tuhan hanya satu. Jadi kalau ada agama-agama selain satu itu agama itu bukan agama. Itu menyimpang dari agama. Dan pasti tidak ketemu Tuhan yang sesungguhnya yang satu itu. Dia akan ketemu Tuhan-Tuhanan. Ya T tapi T kecil ini. Tuhan-Tuhanan. Tuhan semu, Tuhan palsu, Tuhan maya, Tuhan. Ya, doanya juga nggak bisa sampai kepada, nggak ada manfaatnya. Yang dia nyatakan sesungguhnya bukan Tuhan yang dia minta, dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu konsep seperti itu juga dianut oleh semua agama. Orang yang berpikir seperti itu, maka kemudian sering orang-orang seperti ini, sering kencangnya kalau seperti itu, sering mereka disebut orang-orang radikal, itu fundamentalis. Nah, sering orang begini ini dikasih sebutan-sebutan atau julukan-julukan, ya stigma-stigma. Ini orang ini radikal, ini orang ya garis keras, ini orang ya. Tapi bisa juga kan semua orang beragama kan bisa di masing-masing agama bisa mereka ini orang yang memiliki pola pikir seperti ini bisa ada garis keras di semua agama. Ya, masalahnya sampai hari ini di antara 7 agama itu tidak ada yang diposisikan oleh penguasa sebagai agama yang satu itu yang T besar itu. Jadi juga itu masih menjadi prinsip ya internal di masing-masing. Jadi secara publik belum ada publikasi hasil seleksi, hasil audisi antara agama itu untuk memenangkan siapa sih yang satu itu. Ya. Jadi hanya ada satu, hanya hakikatnya satu dan caranya satu. Yang lainnya itu hakikatnya adalah salah dan menyimpang dari kebenaran. Enggak ketemu Tuhan, ketemunya Tuhanan. Maka harus dipegang teguh. Ya. Tidak memberikan toleransi kepada yang lain sebagai kebenaran. Oke, sampai di sini? Bisa membedakan? Bisa? Apa yang belum jelas? Mana? A, B, C sudah jelas semua? Nah, kalau begitu saatnya saya ingin meminta Anda untuk menjelaskan atau mengungkapkan Anda sebenarnya lebih dekat yang mana, lebih familiar dengan yang mana? A, B, atau C? Oke? Ya. Saya ingin sensus nih. Putih. Oke, semuanya akhirnya mencerminkan ini ya. Jadi oke. Oke, saya ambil A, B, C. Oke, dimulai dari Sri Wahyuni. Anda kira lebih akrab dengan yang A, B, atau C? Ini memilih ya, Pak? Iya. Milih. Yang mana? Waktunya udah tinggal 10 menit nih, ayo. Apa aja? Yang yang ketiga. A, B, C aja, jangan 3, 1, 2. C. C ya. Salma? Ya? Salma apa? Cenderungnya mana? Saya, Pak.
Kalau saya tuh lebih familiarnya yang A. Nah. Linda? Saya yang B, Pak. Oke. Nana? Saya yang A, Pak. Anissa Fitri. Dari mana? Saya yang A, Pak. Nah. Kak Clarissa? Saya familiar yang A, Pak. Nah. Tiara? Saya familiar yang C. B. B apa C? C, Pak. C. C ya. Mirza? Saya yang B, Pak, mungkin. B. Ya. Dimas? Saya yang A, Pak. Hamim? B, Pak. Alvina? Yang C, Pak. Abelia? Saya yang A, Pak. Farida? Saya belum, Pak. Apa? Saya belum. Siapa yang belum? Adinda Hemas. Adinda? Iya. Saya lebih yang ke B, Pak. B. Terus? Nurul? Saya yang A, Pak. Oke, Najla? Saya yang A, Pak. Raffi? Saya yang A, Pak. Farsha? Saya familiar yang A, Pak. Berarti Rifda sudah ya? Belum? Rifda? Iya, Pak. Sudah? Saya belum, Pak. Ya. Apa? Saya familiar yang B, Pak. B. Dava? Zahra? Saya cenderung ke B, Pak. B ya? Iya. Azam? Saya yang B, Pak. Emi? Saya yang A, Pak. Adinda? Adinda, Pak. Sudah toh? Sudah. Sudah. Divya? Kamu pindah di bawah. B, Pak. B. Pia? Saya lebih ke yang B, Pak. Rafli? Saya lebih ke arah B, Pak. Setiawan? B, Pak. Apa? Lebih ke arah ke B. B. Apalagi yang belum? Saya belum, Pak. Farida? Ya. Iya, Pak. Apa? Saya lebih ke A, Pak. Nah. Siapa lagi? Siapa yang belum? Saya belum, Pak. Oh ya, Anas. Saya yang B aja deh, Pak. Yang B? Iya. Oke. Siapa lagi? Sudah semua? Sudah semua?
Oke? Sudah, saya hitung ya. Yang B itu dapat 11. Yang C 3. Yang A itu ada 12. Oke. Sudah dapat bahannya. Mau diumumkan sekarang apa besok? Lebih awal lebih baik. Aja, Pak. Ya, Sekarang aja, Pak. sekarang. Sekarang aja ya. Sekarang aja. Sekarang aja, Pak. Sekarang ya. Ya nggak penasaran ya. Jadi alat saya ini, tester saya ini tester untuk mengetahui pola pemikiran yang nanti ini bisa saya pertanggungjawabkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita bareng-bareng buktikan di mana letak kesalahan itu. Ya, kita terbuka, jadi jangan ini mencerminkan hal yang objektif ya. Kalau tadi ada 2 indikatornya itu apakah mengarah ke apa namanya syirik atau ke tauhid, maka hari ini saya dapat data kelas ini 3 dari ini berapa? 12 tambah 11 23 tambah 3 26 ya? Ya. 27, Pak. Yang satu nggak masuk. Yang satu lenyap, Pak. Nggak tahu siapa, Pak. Ya. Siapa ini? Siapa yang nggak masuk? Ketua kelas ngerti deh. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Ya siapa yang ini ada satu yang belum berpendapat nih. Ya. Siapa yang belum? Sudah semua? Oke, kalau begitu kesalahan mungkin di B nih, 12. B12 ini berarti, bukan 11. Tadi saya coret-coret tadi. Berarti 27 ada 3 yang berpola pikir C. Ada yang B ada 12 dan A 12. Jadi ya, saya ucapkan selamat berjuang untuk yang A dan B untuk mencari Tuhan yang benar ya. Amin. Mencari, berarti Anda belum menemukan. Jadi masih overlap itu. Pemikiran Anda masih overlap. Ya. Antara ajaran yang Anda anut Islam dengan ajaran selain Islam. Jadi indikatornya masih pada di area apa namanya overlap, di area yang tidak jelas. Ya. Besok saya kasih faktanya bahwa logika Anda sesat itu, besok saya ajak Anda membuktikan sendiri. Ya namanya diagnosis kan ya. Tapi saya yakin lah saya yang saya pakai ini ya tidak meleset lah. Oke? Ya, kondisi seperti ini makin lama makin parah. Ya, maka harus ada terapi. Ya, pekan depan saya akan menerapi Anda. Ya, saya juga belum tahu kok yang C ini konsisten atau tidak. Jangan-jangan yang C ini sebenarnya juga A. Jangan bahagia dulu yang C. Jangan-jangan setelah diteliti apa namanya diklarifikasi ternyata nggak konsisten ya di C dia.
Ternyata sebenarnya dia itu A atau B gitu ya. Oke ya, selamat salat ini kita udah selesai. Kita ketemu lagi kapan nih? Pekan depan ya. Ya, selamat berjuang teman-teman. Mudah-mudahan ketemu Tuhan yang benar. Ini mau ketemu Tuhan ya. Salam buat Tuhanmu ya kalau ketemu ya. Tuhannya kan belum dapat, Pak. Ya belum jelas yang mana gitu loh. Oke, kita tutup permainan kita ya dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya direkod ya. Tolong diupayakan kalau bisa dimasukkan ke YouTube ya. Nanti untuk kita evaluasi ya. Ya Pak, sama-sama. Ya, Pak. Oke, selamat mencari Tuhan. Mandrok buka.